Belum habis, Lewandowski desak Barcelona jangan beli striker dulu. Robert Lewandowski tengah berada dalam musim ketiganya di Barcelona. Striker timnas Polandia itu diboyong Barcelona dari Bayern Munchen pada musim panas 2022 dengan biaya sebesar 50 juta euro. Pada musim pertama atau musim 2022 hingga 2023, Lewandowski tampil apik dengan mencetak 33 gol dan 8 assist dari 46 penampilan di lintas kompetisi. Berkat performa melejit sang striker, Barcelona berhasil menjuarai Liga Spanyol pada musim tersebut. Namun performa Lewandowski mulai menurun di musim kedua. Ex-bomber Borussia Dortmund itu hanya menorehkan 29 gol dan 8 assist dari 49 laga di seluruh ajang. Hal itu berdampak pada prestasi Barcelona pada musim 2023 hingga 2024. Klub asal Catalunya itu mengalami puasa gelar setelah gagal di semua kompetisi yang diikuti. Belum genap setengah musim, Lewandowski sudah mencetak 19 gol dan 2 assist hanya dalam 17 pertandingan di lintas kompetisi. Oleh karena itu, Lewandowski meminta Joan Laporta agar tak mendatangkan suksesornya dalam waktu dekat, demikian menurut laporan El Nacional. Dia merasa masih bisa diandalkan sebagai juru gedor utama Barcelona meski usianya sudah menyentuh 36 tahun. Barcelona sendiri santer dikabarkan tengah menyiapkan 2 kandidat sebagai pengganti Lewandowski. Kedua kandidat tersebut ialah Victor Gyökeres dan Erling Haaland. Nama terakhir agaknya sulit terrealisasi mengingat statusnya sebagai pemain andalan Manchester City. Jikapun mau melepas Haaland, City diyakini bakal mematok harga selangit. Dengan demikian, Victor Gyökeres adalah target lebih realistis buat Barcelona. Apalagi sang penyerang dikabarkan bakal meninggalkan Sporting CP pada musim panas tahun depan. Bomber timnas Swedia itu ingin bermain di klub yang lebih besar. Ronald Araujo tekad kembali perkuat Barcelona bulan depan. Ronald Araujo yakin akan kembali memperkuat Barcelona di bulan Desember karena saat ini cedera yang dialaminya hampir sembuh. Bek andalan Barcelona itu tunjukkan progres yang menggembirakan dalam proses pemulihan cedera yang dialaminya dan diperkirakan bisa kembali beraksi di lapangan bulan depan. Demikian diungkapkan Sport. Bek tengah asal Uruguay itu sudah menepi sejak awal bulan Juli dan belum pernah bermain di satu pertandingan pun sejauh musim ini. Namun proses pemulihannya tunjukkan perkembangan yang bagus dan rehabilitasi yang dilakukannya telah memasuki tahap akhir. Terkait hal itu, beberapa hari ke depan akan menjadi momen yang penting bagi Araujo karena dia akan kembali jalani latihan penuh bersama rekan-rekan satu timnya. Pemain itu bersama-sama staf pelatih dan tim medis akan membuat keputusan akhir mengenai kapan dia siap bergabung kembali dengan skuad Blaugrana dan mulai bekerja untuk segera kembali ke lapangan. Walau Araujo belum akan bermain lagi di laga melawan Celta Vigo, tapi ia kemungkinan akan kembali beraksi selama bulan Desember. Kembalinya mantan bintang Boston River tersebut akan bertepatan dengan pertandingan penting Barca melawan Mallorca dan Real Betis di pertengahan bulan depan. Bukan rahasia lagi jika Araujo mendapat kepercayaan besar dari pelatih Hansi Flick. Namun, dengan lini pertahanan Barca yang saat ini sudah berjalan baik dengan Pau Cubarsí dan Inigo Martinez yang bisa diandalkan di posisi bek tengah, Araujo tetap harus buktikan permainannya dan berjuang mendapatkan tempatnya kembali. Meski demikian, Flick memandangnya sebagai bagian penting dari timnya, meskipun Araujo harus berjuang dapatkan tempatnya kembali di starting 11 Barca yang saat ini sudah tampil gemilang. Barcelona siapkan perpanjangan kontrak Wojciech Szczesny. Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak Wojciech Szczesny menurut laporan dari Marca. Langkah ini terkait upaya klub untuk memastikan posisi penjaga gawang mereka tetap solid menjelang musim depan meski situasinya lebih kompleks dari yang terlihat. Keputusan Barcelona banyak bergantung pada pemulihan Marc-Andre ter Stegen. Jika kiper utama mereka ini kembali ke performa terbaiknya, besar kemungkinan ia akan tetap menjadi pilihan utama, sehingga tidak ada kebutuhan untuk merekrut kiper baru. Namun, jika pemulihan ter Stegen tidak berjalan sesuai rencana, Barcelona mungkin harus mencari opsi tambahan untuk posisi penjaga gawang.
Di tengah situasi ini, Inaki Peña menjadi sosok kunci. Kiper muda ini masih terikat kontrak hingga 2026, tetapi dalam beberapa bulan ke depan, Barcelona harus memutuskan apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Selain itu, ambisi pribadi Peña juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Peña bisa memilih untuk tetap bertahan di Barcelona meskipun hanya menjadi pelapis Ter Stegen atau mencari klub lain di mana ia bisa bermain reguler sebagai pilihan utama. Keputusan ini tidak mudah baik bagi klub maupun sang pemain. Di sisi lain, Wojciech Szczesny yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini, belum mendapatkan kesempatan bermain musim ini. Saat bergabung dengan Barcelona, Szczesny menyadari bahwa perannya adalah sebagai pelapis Peña. Ia hanya akan dimainkan jika Peña tampil di bawah ekspektasi atau mengalami cedera. Meski belum mendapatkan menit bermain, sikap profesional Szczesny telah meninggalkan kesan positif di klub. Ia selalu siap jika dibutuhkan dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap perannya. Jonathan David menarik minat Barcelona. Barcelona cenderung tetap cukup memperhatikan peluang yang muncul di pasar saat ini. Sudah cukup diketahui bahwa situasi keuangan klub tidak sepenuhnya stabil dan mereka cenderung lebih berhati-hati saat membeli. Namun Barcelona telah berhasil mengamankan beberapa transaksi bagus melalui jalur mereka di masa lalu. Kali ini seperti dilansir Barca News Network, ada pembicaraan tentang kemungkinan klub mempertimbangkan opsi yang dapat dianggap sebagai alternatif masa depan bagi Robert Lewandowski. Meskipun performanya sedang bagus, pemain andalan Polandia itu jelas merupakan pemain yang menua dan mungkin akan segera tiba saatnya ia membutuhkan pengganti di Barcelona. Meskipun kabarnya ada beberapa nama yang dapat dipertimbangkan klub untuk peran ini, opsi yang paling memungkinkan dalam hal peluang pasar adalah penyerang Kanada berusia 24 tahun Jonathan David. Saat ini menjadi pemain untuk klub Prancis Lille, kontraknya dengan klub Ligue 1 itu berakhir tahun depan. Dengan pemainnya sedang dalam performa terbaiknya itu yang akan berstatus tanpa klub pada musim panas 2025, FC Barcelona dan beberapa klub lain memperhatikan situasinya. Namun menurut Mundo Deportivo, raksasa Jerman Bayern Munchen kini juga dilaporkan tertarik untuk merekrut penyerang Ligue 1 itu. Sejauh musim ini, Jonathan David telah mencetak 13 gol dan memberikan 2 assist dalam 19 pertandingan. Statistiknya berbicara sendiri. Dan fakta bahwa ia adalah pencetak gol yang akhirnya membuat Real Madrid merasakan kekalahan pertama mereka di Liga Champions UEFA musim ini hanya menambah daftar prestasinya yang terus bertambah. Akan tetapi, Bayern Munchen dan Barcelona berada dalam posisi di mana mereka masing-masing memiliki penyerang elit yang saat ini menua, dan mereka membutuhkan solusi jangka menengah seperti penyerang asal Kanada tersebut.